live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara wasiat indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, ya gulam, wahai sang remaja atau wahai sang pemuda. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa wasiat. Di antaranya Nabi SAW berkata, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, berusahalah kenal Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Di antara kebiasaan orang-orang saleh, ketika mereka mendapatkan kelapangan, mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka gunakan kesempatan tersebut untuk bisa lebih dekat dengan Allah, untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu manusia terkadang dalam kondisi lapang dan terkadang dalam kondisi sulit. Dan sebaliknya di antara ciri-ciri orang yang tidak baik, mereka hanya mengenal Allah ketika dalam kondisi sulit. Oleh karenanya Allah menyinggung orang-orang musyrikin yang mereka ketika dalam kondisi sulit baru mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka berlabuh di lautan, kemudian dihantam oleh ombak yang besar, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat Allah dalam kondisi sulit. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka di daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Jika manusia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia pun berdoa kepada Rabb-Nya, muniban ilaihi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang buruk yang tidak mengenal Allah kecuali dalam kondisi sulit. Adapun orang beriman, maka mereka menggunakan kesempatan di waktu raha, di waktu lapang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihatlah Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi pertama yang sekaligus raja. Raja memiliki kekuasaan yang sangat luas. Tapi lihat, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, afdhalus salat, salatu Daud. Sebaik-baik salat malam, salatnya Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail, wa yusalli thuluthahu, wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam membagi malam menjadi 3. Dia tidur setengah malam, kemudian dia salat sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi 1/6 malam. Dia seorang raja dan rajin salat malam. Kemudian apakah dia tidak berpuasa? Dia sangat rajin berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Kekayaan, kemegahan, kekuasaan tidak membuat dia lalai untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang ketika diberi banyak kenikmatan, seharusnya dia semakin banyak beramal saleh. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramal salehlah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam, yang diberi kekuasaan setelah ayahnya. Syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Rasulullah SAW juga sudah ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan
5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kemudian beliau menjelaskan di antaranya, ghinaka qabla faqrik. Ketika kau dalam berkecukupan, maka manfaatkan sebelum datang kemiskinanmu. Sihataka qabla saqamik. Ketika kau sehat, gunakan kesempatan beribadah mumpung masih sehat sebelum datang sakitmu. Syababaka qabla haramik. Mumpung masih muda, dekatkan dirimu kepada Allah, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tuamu sudah sulit beribadah. Berat beribadah. Berhaji berat, umrah berat. Mumpung masih muda, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, waktu luang. Tidak banyak kegiatan, maka baca Quran, salat malam, bersedekah, sambung silaturahmi. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesibukanmu, urusan ini, urusan anu, urusan ini. Hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum matimu. Oleh karenanya Khalid bin Ma'dan pernah menyampaikan nasihat. Dia berkata, "Idza futiha 'alaika babun min ababil khair falyusri ilaihi, fa innaka la tadri mata yughlaq anka." Jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, segera hampirilah, segera masuk dalam pintu kebaikan tersebut. Karena kau tidak tahu kapan ditutup pintu kebaikan itu darimu. Siapa yang mengenal Allah ketika dalam kondisi lapang, maka di antara faedahnya Allah akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi sulit. Kenapa selama ini ketika dalam kondisi lapang dia cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah? Maka Allah mengenalnya ketika dalam kondisi sulit. Lihatlah bagaimana kisah Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, padahal Allah belum menyuruh dia untuk meninggalkan umatnya. Dia dakwahi umatnya, umatnya tidak mau terima, maka dia pergi meninggalkan mereka dalam kondisi marah. Akhirnya dia pun naik di atas sebuah kapal. Ternyata kapal tersebut gelombang besar, maka harus dikurangi barang-barang. Barang-barang sudah dikeluarkan, ternyata kapal tersebut masih rawan untuk tenggelam, maka harus ada penumpang yang harus keluar dari kapal tersebut. Maka mereka pun mengadakan undian. Penumpang semuanya. Ternyata keluar nama Nabi Yunus. Mereka pun tidak enak. Kata mereka, coba ulangi lagi. Ternyata keluar lagi namanya Nabi Yunus. Mereka tidak enak. Diundi lagi. Ternyata keluar nama Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal tersebut. Ketika dia keluar, ternyata dia ditelan oleh ikan paus. Maka terjebaklah Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi yang berat dalam perut ikan paus. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Fanada fi dhulumat, maka dia menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan apa? Dia berada dalam kegelapan ikan paus. Kegelapan pertama. Yang kedua, dia berada dalam kegelapan lautan. Yang ketiga, di malam hari dalam kegelapan malam. Ada yang menambahkan dalam kegelapan ketika itu sedang hujan besar, kegelapan awan, kegelapan bertumpuk-tumpuk. Siapa yang bisa mendengar seruannya dari dalam perut ikan paus? Maka dia pun berdoa kepada Allah dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berkata, Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sungguhnya aku termasuk hamba yang melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajibna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengabulkan doanya, maka kami selamatkan dia dari penderitaannya. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus dahulu sering bertasbih, sering salat, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah sebutkan kenapa dia diselamatkan, karena selama ini dia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika kau dalam kondisi lapang, Allah akan mengingatmu ketika kau dalam kondisi sulit. Kalau kita ternyata di rumah lagi nyaman, keuangan lagi berkecukupan, istri lagi patuh, anak-anak lagi taat, Masya Allah, kita berada dalam kelapangan. Lagi sehat, jangan lupa banyak ibadah, kesempatan untuk beribadah.
Ingat Allah, cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, niscaya Allah akan mengingat kita ketika dalam kondisi sulit. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin. Adapun seorang ketika dalam kondisi lapang lupa kepada Allah, malah dia gunakan kelapangannya untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Mumpung duit banyak maka dia berfoya-foya, mumpung ada waktu luang maka dia habiskan waktunya, tidak ada faedahnya. Dia gunakan waktunya untuk mencari muka kepada manusia, dia tampilkan segala kegiatannya di medsos, bahkan maksiatnya dia pamerkan. Dia lupa untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ketika dalam kondisi sulit Allah melupakannya, Allah meninggalkannya. Di antaranya Fir'aun. Fir'aun ketika dalam kondisi lapang, sombong dan angkuh, tidak mau ibadah kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit, dia ingat Allah, bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia mengejar Musa alaihissalam, kemudian laut terbelah untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang ke tepi sebelah, maka Fir'aun pun masuk di tengah lautan, yang lautan dalam kondisi masih terbuka. Kemudian diikuti oleh pengikutnya. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya sekali lagi, maka laut pun tertutup kembali, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika akan tenggelam, apa yang dilakukan? Fir'aun bertasyahud. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Maksudnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin, sekarang saya Islam. Ini ucapan terakhir Fir'aun. Apakah Allah terima? Kata Allah tidak. Kata Allah, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Di waktu lapang kau lupa kepadaku. Maka ditenggelamkanlah Fir'aun dalam kondisi kafir dan akhirnya kekal di neraka jahanam. Maka seorang ketika diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk gunakan kesempatan baca Quran sebanyak-banyaknya, salat malam mumpung masih sehat, ada punya uang sedekah, punya kesempatan sambung silaturahmi, ya, punya rezeki bagi-bagi ke tetangga, mumpung masih diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah yang agung, jika seorang ternyata mendapat uzur setelah itu, maka argo pahalanya tetap berjalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat amal solehnya yang biasa dia lakukan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Artinya apa? Ketika dia lapang, dia biasanya bersedekah. Ketika ternyata dia miskin kemudian hari, tetap argo pahala sedekah berjalan. Ketika dia sehat, dia biasanya sholat malam, kemudian dia sakit tidak bisa sholat malam. Ketika sehat, dia biasanya sholat berjamaah, kemudian dia sakit tidak bisa sholat berjamaah, tetap dicatat pahala sholat malamnya, tetap dicatat pahala sholat berjamaahnya. Ketika dia mukim, dia biasanya sholat malam, ketika safar enggak sempat sholat malam, tetap dicatat sebagaimana kegiatannya ketika tidak bersafar. Oleh karenanya mumpung ada waktu lapang, ada kelapangan, kelonggaran, maka cari mukalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka argo pahala terus berjalan meskipun kita tidak bisa melakukannya jika ada uzur di suatu hari. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.